lahu ala sairil adyan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-malikul alam wa misbahul dhulam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila yaumi istifham. Qala Allah Ta'ala fi ahkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Wa fi ayatin ukhra subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat subuh dan juga kuliah subuh Masjid Jami Riyadut Taqwa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh dan bini sepuh, bil khusus orang tua kita Cing Haji Liman, Bapak Haji Masdi, dan juga para bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu hajah, para pengurus DKM Masjid Jami Riyadut Taqwa, Bapak Asiman, serta orang tua kita sekaligus sesepuh kita Bapak Haji Asim selaku ketua. Mudah-mudahan kita semua, bil khusus para orang-orang tua kita, senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, maslahat dan manfaat dalam hidupnya. Para bapak-bapak jamaah taklim kuliah subuh Ramadan, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia, hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga di hari Ramadan tanggal ke-16 kita puasa, alhamdulillah kita masih bisa duduk mengikuti ta'lim sebagai salah satu kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita, bersimpuhnya kita di masjid yang mulia ini Allah jadikan sebagai pundi-pundi amal kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan bahasan kita surah tafsir Yasin. Bagaimana dikisahkan di dalam tafsir surah Yasin ini karya Al-Imam Hamamizadah. Beliau menulis di dalam kitabnya melalui penanya. Jadi dalam ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan, yang telah menciptakan setiap makhluknya dalam bentuk pasangan-pasangan. Yang kemarin itu bahasannya Allah menciptakan apa yang Allah ciptakan. Pertama, ma khalaqta hadza batila. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan sesuatu, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah aku menciptakan sesuatu melainkan ada manfaatnya, melainkan ada fungsinya, melainkan ada faedahnya.
Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Coba kalau dipikir halus-halus, kira-kira ada nggak yang Allah ciptakan di dunia ini tapi tidak memberikan manfaat? Saya rasa nggak ada. Kenapa Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaq, Allah menyatakan dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan melainkan memberikan sebuah manfaat. Nyamuk kalau kata kita kan tidak memberikan manfaat. Ngapain Allah ciptain nyamuk? Ngapain Allah menciptakan laler? Nyamuk yang enggak kelihatan tulang dan dagingnya saja oleh Allah itu diciptakan memberikan manfaat. Bahkan dalam surat Al-Baqarah kalau kita mau bahas lebih dalam, bagaimana Allah menjadikan ba'udatan, Allah menjadikan nyamuk itu menjadi salah satu contoh di dalam surat Al-Baqarah, yang dari nyamuk Allah ciptakan itu orang bisa jadi kaya kok. Kata kita nyamuk itu tidak memberikan manfaat, tapi dari nyamuk itu orang bisa menjadi sumber kehidupan. Ma khalaqtu hadza batila, tidaklah aku ciptakan apa yang telah aku ciptakan pasti memberikan manfaat. Selain yang Allah ciptakan memberikan manfaat, Allah menciptakannya berpasang-pasangan. Enggak ada yang tidak Allah ciptakan tidak ada pasangannya, Pak. Hatta benda mati pun itu ada pasangannya. Bang Haji Hasim kalau lagi bikin bangunan dulu enggak pernah libur, pokoknya saban bulan, saban tahun dari bangun borongan. Itu bangunan biar kata benda mati masih ada pasangannya. Contoh, pintu ada jendela, pasangan kan? Itu benda mati, pintu pasti ada jendela. Enggak mungkin yang namanya rumah ada pintunya doang enggak ada jendelanya, enggak mungkin. Biar kata rumahnya ukuran 1,5 meter, pasti yang namanya pintu ada jendela. Ya kecuali rumahnya cuma 1 meter doang agak bisa dipakai jendela. Tapi pada umumnya kalau Bang Haji Hasim dulu tukang borongannya kagak berhenti-berhenti, maka bikin rumah pintu ada jendela, ada lantai, ada genteng. Itu namanya Allah bikin pasang-pasangan. Itu yang udah mati, apalagi kita yang hidup. Udah jangan pakai dijelasin lagi. Ada laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi. Kemarin udah. Nah, di ujung ayat ini kata Allah, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim. Ada di ujung ayat ini, wa mimma la ya'lamun, dan dari perkara la ya'lamun yang kamu tidak ketahui. Apanya? Tentang Allah menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan. Dalam tafsir lain, Allah menciptakan makhluk yang ada di daratan sejumlah 1000 dengan bentuk dan warna bahasa yang beda-beda. Mas Kasiman mana tahu kalau suruh nyebutin 1000 makhluk Allah yang diciptakan di laut, 600 di laut, 400 di darat, jadi 1000. Itu kata ulama tafsir. Nah, ayat lain menyebutkan wa mimma la ya'lamun, dan dari perkara yang kamu tidak ketahui. Ulama tafsir lain menyebutkan tentang peristiwa kaum Qaf atau peristiwa kaum Bani Israel yang hidup di belakang gunung Qaf. Jadi ketika baginda Rasul Mi'raj, ini tafsir wa mimma la ya'lamun, dari apa yang kamu tidak ketahui. Ketika baginda Rasul Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, itu Nabi mampir ketemu di belakang gunung Qaf, ternyata ada umatnya Bani Israel yang hidup di gunung Bani Qaf. Dia kabur ke gunung Bani Qaf karena umat Bani Israel pada waktu itu kocar kacir setelah Nabi Musa dibunuh. Supaya
kaum Bani Israil tetap hidup, dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan saya dari huru hara negara Nabi Musa setelah wafat. Ini orang udah kacau balau, kerusuhan di mana-mana, ekonomi udah nggak jelas, rumah pada dibakar, orang Bani Israil main pada dibunuh, bahkan orang soleh dibunuh, Nabi utusan Allah dibunuh. Itu sebagian kaum Bani Israil berdoa, ya Allah hidupkan saya, selamatkan saya dari huru hara negara ini. Doanya diijabah oleh Allah. Kata orang Bani Israil, da'auna Allah ta'ala an yukhlisana min fasadi. Kami berdoa dari rusaknya kampung ini, dari rusaknya negara kami ketika terjadi huru hara. Maka ketika dia berdoa, fabaina nahnu nad'u, dengan tadarru', dengan khusyuk, tiba-tiba ini sebagian Bani Israil yang tadi berdoa minta selamat, Pak, itu dimasukkan ke dalam lubang. Ke dalam lubang, tentu lubangnya bukan kecil, gede. Untuk apa? Untuk diselamatkan oleh Allah, karena doanya dijabah, ya Allah selamatkan. Akhirnya dimasukkan ke dalam lubang. Lubangnya besar. Selama berapa tahun? Di dalam tafsir sini sama niyata asyra syahron. Penduduk Bani Israil hidup di dalam lubang bumi selama 18 tahun. Sama niyata asyra syahron. Bisa bayangin 18 bulan. 18 bulan hidup dalam lubang tanah. Ketika dia berdoa, tiba-tiba bumi itu jadi lubang, dia masuk ke lubang itu. Tapi karena Allah punya mau, yang nggak ngapa-ngapa, dia hidup dalam lubang itu 18 bulan. Kalau 18 bulan berarti setahun lebih 6 bulan. Lama, setahun lebih 6 bulan. Tapi Allah punya mau, Allah punya kepengenan, maka dia nggak ngapa-ngapa. Sama seperti kisah Ashabul Kahfi dalam Quran. Seorang pemuda yang dikejar-kejar pada waktu itu oleh kekuasa atau penguasa yang zalim, masuk ke goa, kemudian tertidur selama 350 tahun. 350 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi kalau Allah punya mau, ya hidup. Jadi hidup ini ikutin sesuai dengan keinginan yang Allah mau, bukan keinginan kita. Makanya kalau misalkan kita bicara tentang rezeki, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan kami jadikan setiap kesulitannya memiliki jalan keluar. Tapi kuncinya takwa. Kalau pengen setiap kita punya masalah Allah berikan jalan keluar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setelah ayat itu Allah sambungkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan kami rezekikan mereka-mereka yang bertakwa min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tak pernah disangka-sangka. Ayat ini memiliki makna pertama, orang yang takwa itu nggak usah pusing mikirin rezeki, dari mana rezekinya itu bakal datang dan dari mana rezeki itu akan mencukupi kehidupan orang yang bertakwa. Maka kuncinya takwa. Kemudian Bang Hasim nanya, Bang Hasim, saya udah takwa mulu, ke masjid tiap waktu, saya ke masjid, ngaji saya ngikut, puasa saya ketok, itu kan takwa, bentuk penyadaran diri kita kepada Allah. Tapi hidup saya masih begini aja, Ustaz. Anak belum bayaran sekolah, kontrakan belum bayar, utang sono sini, mau minjem ke warung kagak boleh, masih ada kaspor. Saya udah takwa. Bagaimana ini dengan konsep ayat Quran? Bahwa yang dikatakan kata Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang dikatakan rezeki di sana itu bukan hanya sekedar duit. Kalau otak kita orientasinya rezeki sama dengan duit, nggak ketemu.
Jadi Allah berikan rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu tidak identik orientasinya duit. Rezeki dalam makna umum, ketika seseorang anaknya bandelnya 17 setan tapi duitnya banyak, dikit-dikit masuk kantor polisi, keluar besok masuk lagi, anaknya bandel keluar masuk polisi, duitnya banyak. Kan sama aja kalau begitu, mau puyeng-puyeng juga ini anak, dikit-dikit masuk polisi, duit lagi. Kan nggak mungkin kalau misalkan nggak pakai duit. Tapi anak kita nih, anak kita yang kita takwa kepada Allah, anak kita ini soleh, berbakti kepada orang tuanya, bahkan berguna di dalam hidupnya, qurratu a'yun. Nah, itu adalah sebuah rezeki yang tidak ternilai dengan harta dan juga dengan uang. Anak keturunan yang soleh itu merupakan rezeki yang Allah berikan, yang nggak pernah kita nyangka. Saya punya anak ternyata bisa mengangkat kedua orang tuanya, anaknya bisa melebihi kapasitas dari orang tuanya. Orang tuanya hanya petani, tiap hari megang cangkul. Orang tuanya hanya bercocok tanam, tapi dengan cocok tanam itu yang dibarengi tawakal dan takwa kepada Allah. Ketika Allah berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, anaknya jadi orang. Dia usaha menjadi seorang milioner. Bang Haji Hasim, duitnya mah nggak banyak, tapi karena takwanya kepada Allah, Allah berikan anaknya keturunannya soleh. Padahal bapaknya kagak sekolah, nggak makan bangku sekolah, nulis juga nggak bisa, tapi kontrakannya melelot. Itu adalah bentuk ketakwaan Allah yang diberikan kepada hamba yang bertakwa. Nah, kemudian ketika baginda Rasul di dalam Mi'raj ini bertemu dengan Bani Israil yang hidup di belakang Gunung Qaf. Pertama kemarin baginda Rasul aneh. Pertama, orang Bani Israil yang hidup di Gunung Qaf itu dia bikin rumah tanpa pintu, Pak. Bikin rumah tanpa pintu. Kita di Indonesia bikin rumah wajib pakai pintu, bahkan pintunya bukan 1, lebih dari 5 atau lebih dari 3. Tapi orang kampung sono, Bani Israil yang ada di belakang Gunung Qaf, kata baginda Rasul, doaitu buyutahum bila babin, saya ini melihat bahwa rumahmu tanpa pintu. Maka menjawab kaum Bani Israil, nahnu la yakhafu ba'duna min ba'd, kami tidak merasa khawatir dan tidak merasa takut dari saudara kami sebagian kepada sebagian yang lain. Jadi aman, nggak bakal ada maling, nggak ada yang ngambil harta kita. Bikin rumah tanpa pintu. Faqalu, kemudian berkata baginda Rasul, ra'aitu judura buyutihim mustawiyatan. Ra'aitu judura buyutihim. Ra'aitu, aku melihat, judura buyutihim, dinding-dinding rumahmu, mustawiyatan, itu sama rata, sejajar. An sababi, kenapa penyebabnya? Jadi penduduk Bani Israil yang hidup di belakang Gunung Qaf bikin rumah temboknya sejajar, Pak. Beda sama kita. Kalau kita kan tetangga bangun rumah 2 tingkat, kita nggak mau kalah, bangun 3 tingkat. Tetangga bangun 4 meter, kita nggak mau kalah, bangun 5 meter. Nggak ada habisnya kalau di kita. Nah, kalau orang Bani Israil yang hidup di Gunung Qaf itu temboknya sejajar, emang apa? Nabi bertanya. Faqalu, kemudian berkata itu Bani Israil yang hidup di Gunung Qaf, nahnu fil qalbi sawa, kami ini hatinya sama. Hatinya sama, artinya bahwa kami ini hidup di belakang Gunung Qaf, hatinya sama.
Artinya hatinya kagak saling dengki, enggak ada punya iri hati, enggak ada punya sifat iri dan dengki, hatinya sama. Sehingga bangunannya ya sama, dia 3 meter 3 meter. Itu jawaban. Masih ada lagi. Kemudian sumakala bersabda lagi Rasul, atau Rasul bertanya kepada mereka yang hidup di belakang gunung Qaf. Kata Rasul, "Ra'aitu, aku melihat masajidahum, masjidmu ini. Saya melihat masjid-masjid di kaum Bani Israil yang hidup di gunung Qaf, ba'idatan, halnya jauh. Saya melihat masjid di kampung ini jauh-jauh. Saya melihat masjid di kampung ini jauh-jauh Bang Jasin. Jadi masjidnya enggak berdekatan, bukan begitu. Nabi melihat kok masjid kamu itu jauh-jauh. Min buyutin, dari rumahmu. Fasa'altu an sababi, maka Nabi bertanya kenapa masjidnya jauh-jauh dari rumahnya. Faqalu, maka berkata Bani Israil, inna sawaba, karena sesungguhnya ganjaran pahala, man ata, siapa orang yang datang al masjidah, ke masjid, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, azyadu, akan bertambah min sawabi, dari ganjaran man ata, sebab daripada orang yang datang min makanin qaribin, dari tempat yang dekat. Kata penduduk Bani Israil, kenapa masjid kami jauh-jauh dari rumah tempat tinggal kami, supaya pahala kami gedean. Semakin jauh kami melangkah menuju masjid, semakin besar pahala kami, ganjaran kami. Tapi sebaliknya, semakin dekat rumah kami dengan masjid, maka semakin kecil pahala ganjaran kami. Itu jawaban dari Bani Israil. Sumakala, kemudian Nabi bertanya lagi, Ra'aitu maqabirahum, ra'aitu, aku melihat maqabirahum, kuburan-kuburan kamu, inda abwabi buyutihim, ada di depan pintu rumah mereka. Fasa'altu an sababi, maka Nabi bertanya apa yang menjadikan penyebabnya. Kuburan mereka itu nggak jauh. Kalau kita kan nguburin pengennya jauh, di kebun 200, nggak kelihatan sama kita, atau bahkan dibawa ke kampung lebih jauh lagi. Kalau Bani Israil nguburinnya di depan rumah, maka Nabi heran. Fasa'altu an sababi, saya nanya apa penyebabnya. Faqalu, maka berkata itu penduduk Bani Israil, hatta nara maqabira, supaya kami ini bisa melihat kepada kuburan-kuburan itu. Fala namilu, maka tidak bisa menoleh, tidak bisa condong kepada kami. Wala nastagil, dan wala nastagilu bidunya, dan tidak bisa kami ini disibukkan dengan dunia. Wala nansa, dan kami tidak lupa al mauta, kepada yang namanya kematian. Ini jawabannya simpel. Di kita ada apa kagak orang yang nguburin kuburan di depan rumah? Jarang. Kenapa? Pasti di kuburan umum atau di kuburan wakaf. Kalau Bani Israil yang hidup di Gunung Qaf itu nguburinnya depan rumah. Jawabannya satu, hatta nara maqabira fala namin. Ketika saya melihat kuburan fala namin, maka hati saya tidak akan pernah menoleh kepada yang lain. Artinya menjadi sebuah i'tibar, menjadikan sebuah ibrah pelajaran bahwa cepat atau lambat, tahu atau tidak tahu, kita pasti akan dikubur gitu. Wala nastaghilu bidunya, kalau ada kuburan depan rumah, wala nastaghilu bidunya, saya ini tidak bakal disibukkan dengan dunia, akan ingat terus sama akhirat. Jadi enggak, orientasinya tidak terlalu mengejar dunia. Kenapa? Ujungnya juga gua bakal mati.
Kalau gua mati nggak ada yang dibawa kecuali amal, duit yang berlipat, rumah yang bertingkat, istri yang memikat, itu nggak bakal dibawa mati Bang Haji Hasim, kecuali duitnya diamalin baru dibawa mati. Makanya itu orang Bani Israil bikin kuburan depan rumah. Wala nastaqiru bid dunya, supaya saya ini tidak disibukkan dengan dunia, sibuk nyari duit. Bukan nggak boleh, boleh kita nyari dunia. Sebab kenapa? Agama tidak akan berdiri tanpa harta. La qomadin illa bil mal. Agama tidak akan berdiri dengan harta. Maksudnya wala nastaqiru bid dunya, kita enggak kesibukan sama dunia. Artinya cari dunia. Allah memberitakan kita untuk cari dunia, tapi bukan lupa terhadap akhirat. Waktu johor hantam terus kerja nggak berhenti, asar lembur sampai maghrib beberes, akhirnya isya kelewat, isya pulang di jalan macet, kagak sembahyang isya, habis sampai rumah kecapean tidur, bangun pagi sholat ketinggalan. Nah, itu yang maksudnya nastaqiru bidunya, kami disibukkan dengan dunia, lupa terhadap akhirat. Walakan salmaut, kalau kubur depan rumah kami nggak bakal lupa dengan kematian. Maka kita ini akan menghadapi namanya kematian. Makanya dibikin kuburan depan rumah sama kaum Bani Israil. Sumakola, kemudian Nabi bertanya lagi, Ro'aituhum, aku ini melihat kamu la yadhakuna, nggak pernah ketawa. Pasal Tuhan sahabat, apa yang menyebabkan kamu itu nggak pernah ketawa, nggak pernah bercanda, nggak pernah guyon, serius saja pokoknya? Apa jawabannya? Faqalu, maka Bani Israil itu berkata, Inna dohi, sesungguhnya ketawa, yusawwidul qalba, yusawwidu membuat hitam, itu ketawa al-qalba terhadap hati. Falidan, oleh karenanya la nadhaku, kami jarang ketawa. Jadi orang kalau ketawa mulu, hitam mulu, maka itu lama-lama hatinya menjadi hitam. Makanya mereka jarang ketawa. Sumakola, kemudian Nabi bertanya lagi, Sa'altu anhum, kepada mereka, Sa'altu, aku bertanya anhum kepada mereka, hal takunu mardo, hal takununa mardo, apakah di antara kamu ada yang sakit? Pernah nggak sih menderita sakit orang Gunung Qom? Qalu, maka berkata Bani Israil dari Gunung Qom itu, al-maradu, yang namanya sakit, kafaratul dzunub, itu bisa menjadi kiparat penebus dosa. Fanahnu, maka kami la nudznibu, enggak pernah bikin dosa. Jadi Nabi bertanya, ini orang Qom, orang Bani Israil yang hidup di Gunung Qom, pernah sakit atau enggak? Kata mereka, yang namanya sakit kafaratul dzunub, itu bisa menjadi kiparat penebus dosa. Berarti dia nggak pernah sakit. Kenapa? Karena nahnu la nudzniba, saya ini kami nggak pernah berbuat dosa, makanya nggak pernah sakit. Jadi orang yang sakit itu sebagai penebus dosa dia, kiparat. Makanya kalau orang sakit itu kan oleh Allah diangkat. Pertama diangkat kenikmatan dia punya lidah, makan yang enak. Kedua mukanya pucat. Jadi kalau orang sakit Bang Haji Hasim, 3 yang Allah angkat dari badannya. Pertama makan yang gak enak. Orang sakit tempo-tempo kapan sih jam makan enak? Makanya kalau lagi sehat, syukuri nikmat sehat itu. Jangan ketika kita sakit itu mulut kita pahit. Biar kata anak kita bawa jeruk, bawa anggur, kita sakit, itu gak enak. Kenapa? Baginda Rasul lewat hadisnya, orang yang sakit itu diangkat 3 perkara. Pertama mulutnya antak, itu udah bawaan dari sono, kudrot irodatnya begitu. Yang kedua mukanya pucat. Orang kalau sakit mukanya pucat, layu, nggak seger. Mana sih ada orang sakit mukanya seger?
Nah, yang terakhir kata Nabi, orang yang sakit itu diangkat dosanya. Diangkat dosanya. Jadi kalau misalkan kita kena sakit kemudian kita sabar terhadap bala, terhadap penyakit yang Allah turunkan kepada kita, maka dosa kita diangkat. Sama seperti pernyataan kaum Bani Israel, kafaratul dzunub, bahwa sakit itu bisa menjadi penebus dari dosa orang yang sakit. Sumakala kemudian Nabi bertanya lagi, wasa'altu anhum, dan kami bertanya kepada mereka, hal tazra'un, apakah mereka itu bercocok tanam? Yang namanya Nabi ketemu dengan orang yang belum dikenal, banyak pertanyaan, dan Nabi kaget. Nabi kaget, kok ada orang yang hidup di belakang gunung Qom, dan itu ternyata kaum Bani Israel, kaum dari umatnya Nabi Musa. Makanya Nabi bertanya terus. Beda dengan kehidupan orang yang hidup di kota Mekah pada waktu itu. Ya sama kayak kita, kalau misalkan Bang Haji Hasim di pulau, kebiasaannya di pulau begini. Biasanya kebiasaan di kampung pulau, kalau ada yang meninggal ditahlilin. Kalau 40-100 hari biasanya di kampung pulau itu bikin kenang-kenangan surat Yasin, ya Bang Haji Hasim. Biasanya. Kemudian kalau yang 3 hari ke 7 hari biasanya ada beseknya, biasanya itu kebiasaan di kampung pulau. Nah, Bang Haji Hasim tempo-tempo diajak sama Mas Doko ke Tegal, dia muter pagi-pagi jalan-jalan, kenanya ini di sini hidupnya kasarnya apa sih, usahanya apa sih, ini di sini kebiasaannya bagaimana sih? Oh, beda sama kampung saya ya. Jadi tiap kampung itu punya adat itu nggak bisa dirubah, Pak. Kita merubah adat ribut urusan. Makanya ada kaidah tarkul adat adawah, meninggalkan adat kebiasaan adawah, menjadi kacau, menjadi permusuhan. Kenapa? Adat nggak bisa dirubah. Makanya kalau adatnya masih sesuai dengan syariat, ya jalani. Tapi kalau misalkan adat itu biasanya sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena orang tua kita dulu biar kata geblek itu ngaji kuping kayak begini. Emang bapak pada megang kitab kan? Enggak, tapi kan ngaji kuping. Kata siapa? Kata ustaz. Itu namanya taklid. Apa siapa? Ustaz. Masih mending. Orang tua kita dulu biar kata dia nggak bisa baca kitab kuning, dia ngajinya ketok. Maka adat kebiasaan yang dipakai orang tua kita dulu itu sesuai dengan syariat. Maka jangan pernah melawan adat kampung kita. Itu namanya adat. Nah, Nabi bertanya, kalau di Mekah kan kagak bisa nanam gitu. Kota Mekah kan sampah, cuman ada gurun pasir. Kalau di Mekah kan kagak ada yang bercocok tanam. Maka Nabi nanya sama orang Bani Israel ini, apa pertanyaan Nabi? Hal tazra'una, apakah kamu bercocok tanam? Kalau maka mereka berkata, na'am, ya, kami bercocok tanam, kami bertani. Jadi yang bertani bukan di kampung pulau doang, di belakang gunung Qom, kaum Bani Israel pada waktu itu bertani. Ya, kami bertani. Nazra'u, kami bercocok tanam. Wa nusallimu, dan kami menyerahkan semuanya kepada Allah. Hebat. Kenapa? Bahkan saya bilang, usaha kasar orang yang 99,% tawakalnya kepada Allah adalah petani. Jika ini kan petani, makanya tawakalnya kuat. Makanya saya ulang-ulang bahwa orang yang kasabnya petani itu 99% tawakalnya kuat kepada Allah. Sama persis dengan apa yang ditulis oleh ulama ini. Wa nusallimu, dan kami pasrahkan semua ilallah kepada Allah, ila waqtil hasad, sampai waktu panen. Makanya petani itu jangan disangka bahwa mereka itu mempunyai tawakal yang sangat kuat kepada Allah dibanding dengan pekerja-pekerja lain, tanpa mengurangi kemuliaan
para pencari kasab, para pencari nafkah. Tapi presentasi dalam mencari nafkah yang 99% tawakalnya kuat adalah petani. Setelah dia tanam tumbuh apa kagaknya kan itu urusan Allah. Tapi usahanya dilaksanain, pagi dia siram, tudili. Kalau Bang Haji Asma bukan petani, dia mah ya Bang Haji Masdi memborong. Hanya duitnya banyak. Cing Haji Iman petani, ditanam itu benih. Bapak saya petani, nanam, engkong saya petani. Makanya tawakalnya kuat. Mau bagaimana juga, orang zaman dulu Pak anaknya banyak. Dia nggak mau mikir anak gua mau jadi apa kagak, yang penting anak gua soleh-soleha. Makanya soleh-soleh itu gambarannya kuat. Saking tawakalnya kuat, anaknya banyak. Yang namanya orang hidup pasti direzekikan. Itu tani tawakal kuat, ditanam itu tanaman, pagi disiram, sore disiram, ada burung digebah biar panennya bagus. Itu namanya tawakal kepada Allah. Wa nusallimu ilallah ila waqtil hasad, sampai waktu panen. Faidah kana, dan apabila ada atau terjadi waktu hasad, waktu panen, pada dhahabu bil ittifaq, maka kami akan berkumpul. Wa najma'u, dan kami akan berkumpul fi maqamin wahidin, di satu tempat. Jadi Bani Israil kalau panen itu ngumpul di satu tempat. Ini panen umpama padi dia panen itu dikumpul di satu tempat. Wa na'ti minhu qadra ma nahtaju ilaihi, dan kami akan ngambil dari hasil panen itu sebagian. Ini hebatnya petani begitu. Hebatnya petani, dia nggak ngambil semua, cuma ngambil sebagian. Wa nukhallil baqi hunaka, dan kami tinggalkan sebagian lagi di sana. Jadi umpama dia panen padi 10 karung, semua 10 karung itu dibawa di satu tempat, dikumpulin Pak. Yang dibawa pulang cuma sebagian, berapa? Cuma 8 karung, yang 2 karung ditinggalin di tempat yang tadi. Berarti kesimpulannya, orang yang tani ini di Bani Israil, yang 2 karung itu berarti zakat. Dia nggak serakah. Petani itu nggak serakah. 8 karung dia bawa pulang, 2 karung tetap ditinggalin. Berarti bisa dari kesimpulan 2 karung itu adalah zakat, sisanya ditinggalin di sono. Sumaqala, kemudian Nabi bertanya lagi, hal fikum an'amun, apakah kamu punya hewan ternak? Kalau di Mekah ada ternak namanya onta. Kalau di sini apakah kamu punya ternak? Qalu, maka berkata mereka Bani Israil yang hidup di belakang gunung Qaf, na'am, ya, kami an'amuna, kami punya hewan ternak fis sahra, yang ada di Sahara. Famata lazimna, maka apabila kami membutuhkan ta'ti minha, kami datang pada itu Sahara, qadra ma nahtaju ilaihi, kami membutuhkan sesuai seukuran apa yang kami butuhkan. Wal khalli baqi, dan kami sisakan fis sahra, di Sahara. Jadi punya hewan ternak tapi nggak diambil semua, disisakan, diambil sesuai dengan kebutuhan. Orang Bani Israil berarti nggak serakah. Sumaqala, kemudian Nabi bertanya lagi, ra'aitu wujuhahum, aku ini melihat wajah-wajahmu musfiratan, kok pucat. Fakultu, maka berkata, lam takunu, kenapa bisa kayak begitu? Mardo, apakah kamu itu sakit? Falima asfarat wujuhakum, kena wajah-wajah kamu itu pucat. Jadi Nabi ngelihat penduduk Bani Israil mukanya pucat, kemudian ditanya apa begitu mukanya. Sumaqala, kemudian berkata, qalu, mereka berkata, hada min khawfil maut, saya ini mukanya pucat, saya ini mukanya agak kekuningan, hada min khawfil maut, karena saya takut kepada kematian. Saking takutnya sama mati, itu mukanya pucat. Sumaqala, kemudian Nabi bertanya lagi, wasa'altuhum, dan nanya Nabi kepada mereka, hal yaqdiru fikumul maut, apakah terjadi juga kematian? Kama yaksuru bina, sebagaimana kebanyakan di antara kami
Qalu maka berkata na'am ya, fi kulli sanatin di dalam setiap tahunnya janazatun satu jenazah. Jadi jarang Pak, beda sama di pulau. Kalau di pulau bisa seminggu 3 yang mati ya Pak Anjasim. Apalagi zaman corona yang mati bisa sehari lebih dari 5 kuburan penuh. Nabi nanya, emang di sini ada juga yang namanya kematian? Bagaimana sih di sini kalau mati? Dijawab oleh Bani Israil, nah yang namanya kematian ada. Cuma bedanya fi kulli sanatin setiap 1 tahun janazatan. Yang mati cuma 1. Makanya berpanjang-panjang. 1 tahun Bang Haji Asif yang mati cuma 1. Kalau di kampung pulau setiap tahun yang mati 1, aduh jalanan macet, mau pagi mau siang mau malam juga. Tuh kalau di Bani Israil ada kematian, cuman fi kulli sanatin dalam 1 tahun itu janazah yang mati 1 orang. Dikit ya? Dikit. Berarti udah panjang. 1 tahun mati 1 orang. Fafi'ani mil ghaib, maka dalam hal gaib ini haula'il qaum, apakah setiap kaum itu kasiron, kebanyakan dari kaum itu la ya'rifuhum, tidak mengetahui tentang yang gaib, ahadun salah seorang pun siwa Allah kecuali Allah. Wa fi tafsir Syekh, dan di dalam tafsir seorang Syekh, anna fi alamil ghaib, sesungguhnya pembahasan tentang alam gaib samaan berkenaan langit, wa ardon dan bumi, wa jibalan dan gunung-gunung, wa biharon dan laut-lautan, wa arsyan dan aras, wa kursiyan dan kursi, wa syamsan dan matahari, wa qamaron dan bulan, wa nujuman dan bintang-bintang, wa hada alam, maka itulah yang disebut dengan alam inda alimil ghaib, sama seperti di sisi alam gaib, kal qutrah minal bahri, seperti setetes dibanding lautan. Jadi kalau bicara alam gaib nggak bisa ada yang menjawab tentang pertanyaan alam gaib, karena itu ibaratnya kal qutrah minal bahri, seperti setetes di lautan, nggak ada apa-apanya. Makanya tentang bicara alam gaib itu nggak bisa dijawab oleh dalam bahasa yang layak, yang nggak diketahui nama mereka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah Mi'raj, diangkatnya baginda Rasul menuju Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Bapak hadirin rahimakumullah, itu saja barangkali penjelasan dari tafsir ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab.